Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Kartika, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut tahun 2021, PPSDM Regional Bandung, Angkatan 19, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk membuat mind map mengenai materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Inilah mind map yang telah saya buat tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya, saya paparkan dalam video berikut ini. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Pengertian dari wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 oleh mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia yang menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Beliau menyatakan akan pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Penetapannya pada tanggal 20 Mei ini adalah sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga, Kongres Pemuda I. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Yang keempat, Kongres Pemuda II. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Hasil kongres tersebut berupa 3 klausal yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober, untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda. Yang kelima, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumaiki Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk sebagai upaya mendapat dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Dan yang keenam adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI merupakan badan khusus yang dibentuk untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 atas izin Marsekal Jepang Hisaichi Terauchi. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara
Yang pertama, Pancasila. Pancasila adalah sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 merupakan Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya adalah satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya adalah satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Identitas NKRI. Yang pertama adalah bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Adapun warna dari bendera Sang Merah Putih mempunyai makna filosofis. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia, yaitu bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Republik Indonesia adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang nilai-nilai bela negara. Apa itu bela negara? Definisi dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut terbentuk pemerintah darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara
dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nilai dasar bela negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi 1. Cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bela negara bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku, antara lain 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 serta pemerintah yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 6. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 7. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 8. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Fungsi dari ASN itu sendiri, yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.